Jadi baru-baru ini ada pengumuman manga terbaik di tahun 2024 dan aku memaksakan diriku untuk ngecek apakah manga itu layak untuk dibilang terbaik atau layak untuk menjadi calon big hit Shonen Jump atau enggak. Dan oh boy, manga yang ku baca ini bener-bener nggak masuk akal, jadi langsung aja kita bahas manganya. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu tentang penghargaan Next Manga Award, penghargaan manga yang dibikin sama Kadokawa di tahun 2014. Pemilihan award ini berdasarkan dari voting pembaca, dan manga yang dinominasikan adalah manga yang terbit dari 1 Januari 2023 sampai 9 Mei 2024 dan belum punya 5 volume. Dan karena aku baru punya akses ke Manga Plus, jadi aku bakal baca peringkat tertinggi dari 2 kategori. Yang pertama, kategori print dulu. Untuk nanti versi digitalnya, aku bakal bikin di video lain. Dan kalau misalnya Shonen Jump, Shueisha, atau Manga Plus mau kerjasama, bisa email di bawah untuk kerjasamanya. Dan oke, manga pertama yang menduduki peringkat 1 versi print adalah Kagurabachi. Ketika aku ngebaca manga ini, aku keinget sama kesan manga klasik shonen pada umumnya, yang dimana motif tokoh utamanya sampai gimana trope atau staple sifat utama karakternya itu mirip banget dengan shonen pada umumnya. Kagurabachi sendiri bercerita tentang penempa pedang spesial yang dimana pedang itu adalah pedang yang bisa mengeluarkan sihir. Dan tokoh utama kita yang bernama Chihiro ini kebetulan tinggal sama bapaknya, dan otak bapaknya itu isinya cuma pedang doang. Dan itulah kenapa bapaknya ini bisa dibilang agak dongo tapi jenius di saat bersamaan. Bapaknya Chihiro nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah basic kayak misalnya masak, ngerawat rumah, atau menjaga anaknya sendiri. Jadi yang bertugas untuk menjaga bapaknya adalah Chihiro itu sendiri. Tapi kalau ngomongin pedang, bapaknya Chihiro ini adalah juaranya karena dia adalah pencipta 6 pedang sihir, yang dimana kekuatan dari pedang itu bisa mengakhiri perang. Bisa dibilang bapaknya Chihiro ini punya pikiran yang sederhana seperti tipikal karakter shonen pada umumnya, yang dimana dia itu berpikir kalau katana itu seharusnya digunakan untuk menghancurkan kejahatan. Dan kalau misalnya katana sihir itu ada di tangan orang yang salah, pasti akan membawa bencana. Pikiran bapaknya emang naif dan sederhana, dan karena itulah suatu hari rumah mereka diserang oleh penyihir. Dan mereka bertujuan untuk mengambil katana itu dan membunuh bapaknya Chihiro di prosesnya. Reaksi MC kita yang melihat kalau bapaknya itu udah dibunuh langsung berlatih untuk meneruskan balas dendamnya dan merebut pedang-pedang itu. Dari premisnya sendiri, sebenarnya ini premis klasik shonen pada umumnya, yang dimana akarnya adalah balas dendam. Nah sebenarnya kalau mau ngebahas cerita manga ini punya cerita yang cukup complicated kalau mau dipikirkan. Tapi di saat bersamaan, kalau kalian gak mau mikir dan cuma mau cari berantemnya doang, manga ini enak banget buat diikutin. Dan bisa dibilang kalau ceritanya cukup sederhana kalau emang kalian gak mau mikir. Kalau mau mikir, sebenarnya kalian bisa berpikir tentang seberapa naifnya ideologi Bapak Chihiro, yang dimana dia berpikir kalau katana itu cuma alat untuk menegakkan keadilan. Padahal dari awal, kekuatan itu emang punya tendensi untuk merusak orang. Karena kekuatan, mereka makin haus sama kekuasaan, dan mereka juga semakin bebas untuk melakukan kejahatan. Itu kenapa di sini Chihiro berperan sebagai malaikat, yang dimana dia berusaha untuk merebut kembali katana itu untuk mencegah katana itu dimainkan atau dipakai oleh orang jahat. Dan sekarang pertanyaannya adalah siapa yang jahat di sini? Bisa jadi penguasa di sana ternyata jahat, dan orang-orang yang mencuri katana ini ternyata pengen memperbaiki tatanan kekuasaan yang ada di sana. Kita nggak ada yang tahu karena ceritanya belum sejauh itu. Ini bisa jadi ya, aku cuma ngawur doang dan aku cuma mau overthinking doang. Karena biasanya bersama kekuatan itu bakal ada keinginan untuk menguasai sesuatu, dan biasanya menguasai dengan kekuatan itu tidak berakhir dengan baik. Tapi meskipun begitu ya, kalau kau nggak mau mikir tentang ideologi dan hal-hal ribet lainnya, Kagurabachi ini punya cerita yang straightforward dengan sistem kekuatan yang menurutku cukup keren. Di volume 2 sendiri, kalian bisa ngelihat duel pedang yang keren, dan di sana kalian juga bisa ngelihat orang yang berantem dengan cara teleport. Secara penggambaran, manga ini sebenarnya mirip-mirip sama John Wick, kayak satu lawan banyak atau kadang-kadang pakai strategi. Dan selanjutnya, ayo kita ngebahas gambar. Jujur aja aku nggak bisa komentar banyak soal gambar karena aku baru-baru aja baca manga. Berdasarkan informasi yang ku dapat, yang ku tahu adalah autornya ini baru serius bikin manga mulai dari zaman pandemi. Dan di umur 19 tahun, dia itu udah menang hadiah dari Tezuka Award, salah satu penghargaan yang cukup bergengsi di Jepang sana, dan bisa dibilang salah satu penghargaan manga terbesar. Dan dari sanalah nama dari autor Kagurabachi ini mengudara. Setelah menang award itu dia jadi terkenal gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir karir manganya dia itu nggak lama-lama amat. Bahkan bisa dibilang kalau di sini hitungannya dia lumayan baru. Tapi meskipun begitu, dia udah bisa cetak hit yang lumayan besar ke industri. Selain itu, coba pikir-pikir lagi, manga ini adalah manga mingguan, yang dimana mereka itu butuh cepat selesai, cepat tayang biar pembaca itu puas. Tapi kalau kau lihat sendiri, artnya itu bagus-bagus banget. Bahkan aku ragu kalau dia ini manusia, karena seberapa jagonya dia gambar dan kecepatannya dia gambar itu nggak masuk akal, men. Hal yang benar-benar bisa kuapresiasi di sini adalah bagaimana autornya menggambarkan gerakan action yang bisa kebaca.
Jadi kelihatan gitu, ini karakter lagi pakai jurus apa dan dia lagi ngapain dan apa yang terjadi sama dia. Panel di mana Chihiro menggunakan jurus ikan lelenya itu kelihatan jelas banget. Tergantung lelenya warna apa, itu juga jurusnya yang dikeluarkan. Jadi kelihatan actionnya jelas banget. Jadi kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya adalah sejauh ini aku sangat menikmati manga Kagurabachi. Bukan cuma menikmati, aku sangat invested dan sangat penasaran dengan sistem kekuatan yang ada di sana. Menurutku, sistem kekuatan yang ada di Kagurabachi itu cukup jelas diceritakannya. Jadi, ketika mereka mengeluarkan jurus-jurus tertentu, jadi kelihatan masuk akal aja gitu. Selain itu juga, aku penasaran sama hierarki kekuasaan yang ada di sini. Kira-kira apa otoritas dari penguasa yang ada di sana dan apa otoritas dari si Kagurabachi ini sendiri, tokoh utama Kagurabachi. Sebenarnya banyak sistem kekuatan, sistem pemerintahan dan sistem kejahatannya itu banyak yang bagus di sini. Itu kenapa aku sangat invested buat Kagurabachi. Dan menurutku manga ini layak banget buat menang Next Manga Award 2024. Karena emang sebagus itu ceritanya dan gambarnya. Ceritanya itu entah kenapa sederhana dan kompleks di saat bersamaan, jadi bisa dinikmati sama banyak orang. Secara visual, manga ini niat banget. Mereka niat buat gambar background dan gak males buat gerakan-gerakan action. Jadi kalau kau mau, manga ini masih bisa dibaca dan gak kayak manga yang bentar lagi tamat kayak Jujutsu Kaisen. Dan terakhir, yang terpenting dari Kagurabachi adalah Kagurabachi itu membawa vibe shonen klasik. Jadi menurutku agak sayang kalau kalian gak baca manganya, dan saranku baca manganya sekarang juga. Dan kalau gak salah, Kagurabachi animenya udah tayang. Kalau gak salah dari tahun 2011 Kagurabachi itu udah ada animenya. Dan kalau gak salah juga, anime Kagurabachi itu dibikin sama MAPPA, Ufotable, sama A1 Picture. Jadi 3 studio itu bergabung buat bikin Kagurabachi. Ya, aku ingat gitu, waktu SD aku pernah nonton Kagurabachi sama bapakku dan kakekku gitu. Bahkan kakekku dari dulu, dari zaman 1945 itu suka banget sama Kagurabachi. Jadi kalian udah nonton Kagurabachi belum? Aku yakin kalian pasti pernah nonton Kagurabachi, nggak mungkin nggak pernah. Tapi saranku, meskipun kalian udah pernah nonton animenya, kalian baca manganya. Karena ya, coba kasih tahu deh, kenapa kalian nonton Kagurabachi dan kenapa anime Kagurabachi adalah anime terbaik. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, untuk sekarang itu aja. Stay clean and sound. Ya, aku agak belibet, soalnya ya susah. Tapi gini ya, sekali lagi mau kasih tahu, Kagurabachi itu animenya anime terbaik, men. Kalian harus nonton anime Kagurabachi. Karena sebelum ada Kagurabachi, ada Kagurabachi. Sebelum One Piece ada Kagurabachi. Percaya sama aku. Jadi Kagurabachi itu adalah anime dan manga greatest of all time. One Piece lewat. Apalagi yang terbaik? Lewat semua. Mending Kagurabachi.